Jadi jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu hanya berlatih membaca 2 puisi saja. Gimana coba? Sampai bosen kan? Halo sahabat juara, kembali lagi di Arena Lomba bersama saya Nani Muftiha, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Baik sahabat juara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips juara lomba membaca puisi. Oke, jadi membaca puisi itu, apalagi kalau ikut lomba, itu nggak boleh sembarangan. Ada tips-tipsnya nih, biar kalian kalau misalkan sekali ikut lomba bisa langsung juara. Baik, yang pertama persiapan membaca puisi. Jadi walaupun puisi itu terlihat sederhana karena tulisannya itu pendek-pendek, nggak bertele-tele kayak gitu, tapi nggak semudah membalikkan telapak tangan kalau pas membaca puisi, apalagi ikut lomba biar kita menang. Persiapannya yang pertama, kalian harus percaya diri, itu yang pertama. Nah, gimana caranya percaya diri? Itu ada 3. Yang pertama, kalian harus positive thinking terhadap diri kalian. Kalian harus yakin bahwa kalian itu mampu, kalian itu bisa untuk membaca puisi dengan baik dan benar, bisa membuat orang-orang itu mengerti apa yang kalian baca, bisa menerima pesan-pesan yang ada di puisi yang kalian baca. Kemudian yang kedua, tentang persiapan. Kalian harus persiapan dengan matang puisinya itu. Harus berlatih dengan serius dan sesering mungkin. Gak boleh berlatih itu hanya sekali, 2 kali, habis itu udah ngerasa puas. Itu gak boleh, itu harus berkali-kali. Dan yang ketiga, itu harus berani mempraktikkan. Kalian harus berani mempraktikkan di depan orang-orang. Minimal, kalian harus berani mempraktikkan di depan keluarga kalian sendiri. Jadi jangan cuma berlatih di depan cermin aja, itu nanti kan evaluasinya cuma diri kalian sendiri. Kurang dan lebihnya itu kan lebih baik kalau kalian itu sharing. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang bagaimana cara meningkatkan percaya diri, sahabat juara bisa banget klik link yang ada di deskripsi yang tertera nomor 1 ya. Oke, untuk yang kedua mengenai persiapan membaca puisi, penting banget nih untuk latihan. Persiapan latihannya gimana? Caranya membaca puisi yang berdasarkan teknik. Karena baca puisi itu kan gak boleh sembarangan, harus memperhatikan beberapa aspek. Misalnya tentang vokal, gimana cara mendapatkan vokal yang berkarakter, yang berciri khas, supaya pada saat membaca puisi itu bisa bagus. Terus juga ada jeda, ada intonasinya itu seperti apa, perlu diperhatikan. Ada artikulasi, a, i, u, e nya harus jelas. Ada ekspresi, harus tepat ekspresinya. Kalian baca puisi sedih, puisi seneng, puisi tentang perjuangan yang perlu semangat, itu ada caranya. Kemudian juga penghayatan. Dan selain itu semua juga perlu sekali sebelum kalian membaca nih, kalau pas jeda, intonasi, dan itu kan aspek pada saat kalian membaca. Nah, pada saat sebelum membaca, kalian itu perlu juga memperhatikan nih, memilih puisi yang tepat. Jadi kalian pas lomba itu biasanya kan ditentukan ada naskah-naskah wajib. Misalkan ada 5 naskah wajib, terus habis itu ada naskah pilihan. Biasanya kan seperti itu kalau di lomba baca puisi. Nah, kalian itu harus bisa memilih puisi yang emang tepat sesuai dengan karakter kalian. Jadi kalian gak perlu susah-susah payah berlatih lagi menggali kamu yang menyesuaikan puisi itu. Tapi kalau bisa kalian itu memilih puisi yang emang sesuai dengan karakter kalian. Kalian juga perlu melakukan bedah yang namanya bedah puisi. Jadi kalian bisa menentukan makna yang tepat tentang isi puisi tersebut. Jadi kalian pas nanti menyampaikan puisinya itu pada saat membaca gak salah makna kayak gitu. Nah, untuk lengkapnya video tentang persiapan membaca puisi atau teknik membaca puisi dengan baik dan benar, kalian bisa banget klik link yang ada di deskripsi yang tertera nomor 2. Begitu sahabat juara. Selanjutnya tentang etika dan membedakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan puisi. Di sini banyak banget ya, ada membaca puisi, musikalisasi puisi, deklamasi puisi, dan dramatisasi. Namun sebelumnya kita membahas yang etika dulu. Jadi pada saat membaca puisi itu
apalagi waktu lomba ya, biar kita bisa menang, itu etika itu juga diperhatikan. Gimana caranya kalian jalan? Nih, dari mulai jalan ya, kalian pada saat menuju panggung itu udah diperhatikan sama juri, sahabat juara. Kalian jalannya gimana, penuh percaya diri. Percaya diri itu beda dengan sombong ya teman, sahabat juara. Bisa kalian itu penuh percaya diri tapi nggak sombong. Jalannya itu tegap tapi santai, jadi dipandang itu enak. Terus gimana caranya kalian membawa naskah? Terus pada saat waktu sebelum membaca puisi, kalian kasih hormat dulu ke juri, kasih salam, kasih senyum. Jadi juri itu udah terkesan, oh anak ini punya etika, mau membaca puisi udah enak dipandang dulu. Walaupun misalkan yang awalnya kalian belum percaya dirinya itu belum maksimal nih, tapi karena kalian pembawaannya itu udah bagus, lihat responnya juri itu juga bagus ke kalian, senyum kayak gitu, pasti kalian jadi tambahkan percaya dirinya. Wah, respon juri bagus nih, beliau-beliaunya itu bisa kasih senyum ke aku, berarti mereka udah terkesan kayak gitu. Jadi kalian pastikan dulu dengan etika yang kalian punya membuat juri berkesan dengan kalian, gitu ya sahabat juara. Selanjutnya, membedakan antara membaca puisi, musikalisasi puisi, deklamasi puisi, dan dramatisasi puisi. Ini semua itu beda, sahabat. Membaca puisi itu ya kalian lomba membawa teks. Jadi kalian itu membawa, dan itu wajib membaca. Misalkan kalian sudah hafal, kalian perlu membaca karena lombanya itu lomba membaca puisi. Jadi kalian wajib membaca kayak gitu. Baca dengan teknik yang benar. Misalnya nih, ini teks puisi misalkan, kalian maju nih ya, gitu, terus balik badan, terus kasih salam dulu ke juri, kayak gitu misalkan. Terus kalian pegang teksnya itu jangan kayak gini, jangan menutupi wajah kalian, supaya ekspresi wajah kalian itu bisa terlihat oleh juri. Jadi sedikit di samping, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu di bawah juga. Jadi yang pas, yang posisi kalian enak dan orang-orang juga enak pas lihatnya kayak gitu. Terus kalian baca. Nah, satu tangan memegang naskah, membaca teks, dan yang satunya kalian bisa berekspresi, tapi jangan berlebihan karena lombanya membaca puisi gitu sahabat. Kemudian yang kedua, musikalisasi puisi. Nah, namanya juga musikalisasi puisi. Di situ ada kata-kata musik. Jadi sebenarnya musikalisasi puisi itu simpelnya kayak gini. Puisi yang dilakukan. Puisi yang penyajiannya itu ada nadanya, mendayu-dayu ataupun diiringi dengan musik. Itu namanya musikalisasi puisi. Dan ini beda banget dengan membaca puisi ya. Kalian harus tahu bedanya. Kemudian deklamasi puisi. Nah, deklamasi puisi ini kalian lomba puisi tapi udah nggak bawa teks kayak gitu, kalian maksimalin di ekspresinya. Nah, hampir sama dengan deklamasi. Kalau dramatisasi puisi itu utamanya itu udah nggak bawa teks, udah nggak bawa teks. Nah, kalian tuh maksimalin di ekspresinya, penghayatannya, kalian bener-bener mendramatisasi puisi. Jadi puisi itu seolah-olah ada jalan, ya emang ada jalan ceritanya, tapi itu bener-bener jelas jalan ceritanya, bener-bener didramakan. Kalian bener-bener, kalau misalkan puisinya itu tentang perang, kalian berdandan seperti orang seperti pejuang yang berlumuran darah misalkan, yang tertembak sampai kalian jatuh, sampai kalian berteriak-teriak, kesakitan, megang perut dan sebagainya, itu namanya dramatisasi. Kalian bener-bener melebih-lebihkan, mendramakan puisi itu. Begitu sahabat. Sahabat, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku share tentang gimana caranya untuk bisa juara di lomba baca puisi. Sedikit cerita sahabat juara, aku juga udah pernah ikut lomba baca puisi dan alhamdulillahnya aku bisa dapat juara 1. Dan aku mempraktikkan semua yang aku sampaikan kepada kalian di video ini dan di video sebelumnya yang ada di deskripsi itu linknya. Jadi waktu itu aku masih SMK, itu beberapa kali ikut lomba baca puisi, aku benar-benar mempraktikkan itu. Aku pertama memilih teksnya dulu, karena itu kan ada puisi wajib dan puisi pilihan. Terus aku pilih bersama guru pembimbing,
Terus habis itu melakukan bedah, jadi per baris itu dimaknai, oh ini tuh maknanya seperti ini, nanti bacanya seperti ini, baris kedua, terus per bait kayak gitu. Jadi kan kalau puisi itu biasanya ciri khasnya itu kan ada bait ya. Nah, per bait itu 4 baris. Jadi antara perpindahan dari bait pertama ke bait kedua sebaiknya itu dikasih jeda, biar kalian juga bisa istirahat, bisa tarik nafas, dan orang-orang yang melihat, menikmati pembacaan puisi kalian itu juga bisa mencerna apa yang kalian baca sebelumnya. Nah, jadi kan ketahuan tuh gimana caranya kalian menempatkan teknik-teknik membaca puisi itu, karena kalian udah tahu jedanya karena ada pembimbingnya, ada gurunya, udah dibedah, udah sesuai pemaknaannya, penempatan jedanya udah pas, terus kalian juga berlatih mempraktikkan segala sesuatu yang udah kalian ketahui tentang teknik membaca puisi itu dengan rajin, dengan tekun. Kalian berlatih membaca puisi itu gak boleh 1, 2 kali atau 3 kali itu udah puas. Itu gak boleh. Jadi pengalamanku dulu, latihan membaca puisi itu setiap hari, mulai dari istirahat pertama itu mulai dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Bayangin, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu hanya berlatih membaca 2 puisi saja. Gimana coba, sampai bosen kan? Tapi ya itu yang namanya berlatih puisi. Gak boleh capek, harus diulang karena setiap kali berlatih itu nanti pasti kalian menemukan di mana kesalahannya, di mana kekurangannya. Jadi kalian nanti pas lomba itu bener-bener maksimal. Misal latihan yang pertama kalian kurang di penjedaan udah diperbaiki. Terus latihan kedua penjedaan udah sempurna tuh. Terus ketahuan lagi salahnya di bagian penghayatan. Penghayatannya masih kurang tepat, masih kurang maksimal. Nah, ketahuan kan, terus kalian berlatih lagi, terus sudah sempurna. Terus dari segi artikulasi dan lain sebagainya. Jadi setiap kali kalian latihan puisi pasti akan ketahuan di mana kurangnya. Letak kekurangan itu bisa kalian perbaiki. Jadi pada saat nanti kalian show up di atas panggung, kalian udah siap dengan persiapan yang maksimal, dengan penampilan yang udah sempurna menurut kalian. Kalian bisa tampil memukau, dan juri bisa terkesan, penonton bisa terkesan, dan kalian bisa juara. Begitu sahabat juara. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian tentang tips juara lomba baca puisi sesuai dengan pengalamanku sendiri. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya tentang arena lomba. Terima kasih, bye-bye.